Salam, selamat malam saya ucapkan kepada jemaat yang mengikuti siaran ibadah doa kita pada malam ini. Sebelum kita berdoa bersama-sama, mari kita melihat dalam firman Tuhan yang diambil dari Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Marta dan Maria. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Dari nas ataupun teks pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, kita menarik satu tema menjadi pokok renungan kita bersama pada pagi ini, yaitu bersaudara tetapi pilihan berbeda. Itulah tema firman Tuhan yang kita kongsi bersama, yaitu bersaudara tetapi pilihan berbeda. Apa itu kata pilih? Kalau kita melihat Kamus Besar Indonesia, yang pertama menentukan, mengambil, dan sebagainya. Sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan, selera, dan sebagainya. Yang kedua, mencari atau memisahkan mana yang besar, kecil, dan sebagainya. Yang ketiga, menunjuk orang, calon, dan sebagainya dengan memberikan suara. Itu kita melihat maksud kata pilih dalam Kamus Besar Indonesia. Pilihan yang bagaimana yang menyebabkan cara pilihan mereka berbeda. Ini yang kita sama kongsi bersama. Pilihan yang bagaimana yang menyebabkan cara pilihan mereka berbeda. Nah, yang pertama, Maria memilih duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini pilihan Maria, dan pilihan Marta. Marta memilih melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, Maria memilih duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Nah, apakah fungsi firman Tuhan? Nah, kalau kita melihat dalam Roma 10 ayat yang ke-17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi iman kita itu timbul apabila kita mendengar firman Tuhan. Jadi iman itu diperoleh waktu kita mendengar firman Tuhan. Tidak heranlah
kalau kita melihat dalam Yohanes 11 ayat yang ke-32, waktu Tuhan Yesus datang ke Betania, waktu dia datang ke kampung Marta dan Maria, waktu saudara mereka Lazarus yang meninggal. Jadi apa yang dikatakan Maria kepada Yesus? Nah, kalau kita melihat Yohanes 11 ayat yang ke-32, Maria berkata begini, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Jadi bayangkan iman Maria waktu Tuhan Yesus datang menjenguk mereka dalam situasi kedukaan. Maria berkata, waktu dia datang bersumpah Tuhan, dia tersungkur, dia berkata, "Tuhan," kata Maria, "kalau Engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak meninggal." Bayangkan, inilah iman Maria. Nah, kalau kita juga melihat dalam Yohanes 12, waktu Yesus dan murid diundang dalam perjamuan diadakan mereka sekeluarga. Di situ juga Maria mencurah ataupun meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang berharga. Di sini kita melihat bahwa yang mempengaruhi kehidupan Maria adalah oleh karena keutamaan dia adalah mendengar firman Tuhan, utamakan firman Tuhan, yang menyebabkan firman Tuhan itu mempengaruhi hidup dia, menyebabkan firman Tuhan itu mengubah hidup dia, saudara. Nah, yang kedua, fungsi firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam Mazmur 19 ayat 9, firman Tuhan memungkinkan kita hidup benar di depan Tuhan. Nah, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang memungkinkan kita hidup benar, hidup kudus, hidup suci di depan Tuhan. Daud menyatakan bahwa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, hidupnya benar, hidupnya suci adalah, kata Daud, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang kedua, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu." Ini mengingatkan kita, saudara, untuk kita hidup berkenan di depan Tuhan. Tidak lain melainkan firman Tuhan menjadi keutamaan dalam hidup kita. Yang ketiga, firman Tuhan menuntun kita. Mazmur 119 ayat 105. "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Bayangkan, saudara, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah pengakuan Daud. Dia mengatakan firman Tuhan itu adalah pelita. Digambarkan, diumpamakan pelita. Digambarkan pelita itu menerangi. Nah, inilah firman Tuhan menuntun kita agar kita tidak tersandung dan jatuh dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, yang kedua, Marta memilih melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kita melihat ayat yang ke-40. "Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, 'Tuhan, tidakkah Engkau peduli
Bawa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Nah, apa yang dikatakan Marta ini menyatakan Marta mengadu kepada Yesus bahwa dia melayani seorang diri dan meminta supaya Yesus menyuruh Maria membantunya. Tapi apa respon Tuhan? Kalau kita melihat apa kata Tuhan di sini? Tuhan Yesus berkata kepada Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Itu kata Tuhan. Waktu Marta mengadu kepada Yesus, di mana Maria membiarkan dia melayani Yesus dan muridnya seorang diri, kata Yesus, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Tidak salah melayani Tuhan, tidak salah sibuk melayani Tuhan, tetapi yang terbaik, yang utama, yang penting saudara adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang merubah hidup kita. Firman Tuhan saja yang boleh mempengaruhi hidup kita, saudara. Firman Tuhan yang menuntun kita. Firman Tuhan yang menjadikan kita benar, Tuhan. Bukan kita karena melayani Tuhan. Bukan karena kita seorang gembala Tuhan. Ya, tetapi hidupnya tak berkenan oleh karena tidak merenung firman Tuhan. Ini yang kita harus ingat di sini. Nah, penutup di sini, saudara bersaudara, tetapi pilihan mereka berbeda. Nah, walaupun mereka bersaudara, tinggal di rumah yang sama, makan di meja yang sama, mungkin tidur di atas katil yang sama, tetapi pilihan mereka berbeda, saudara. Maria memilih untuk dekat kaki Yesus dan mendengar firman. Marta memilih untuk memberi pelayanan yang terbaik untuk Yesus dan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi apa kata Yesus? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Oleh itu saudara, belah firman Tuhan yang kita dengar lewat persekutuan doa kita pada malam ini mengingatkan kita hanya satu pilihan yang terbaik, yaitu utamakan firman Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman. Hanya firman Tuhan yang boleh merubah hidup kita. Hanya firman Tuhan saja yang boleh mempengaruhi hidup kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi ini. Hanya firman-Mu boleh mengubah hidup kami. Hanya firman-Mu boleh membentuk hidup kami. Oleh itu ya Tuhan, biarlah kami utamakan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, malam ini hamba doa untuk seluruh jamaat BEM Community Lutung. Hamba doa agar Tuhan terus melindungi, terus menyertai jamaat, baik yang ada di Miri, di luar Miri, di mana saja mereka berada. Engkau teguh, Engkau kuatkan iman mereka. Biarlah mereka utamakan firman-Mu dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapa, jika ada jemaat yang sakit dimanapun letak penyakit mereka pada saat ini, hamba doa agar bilur-bilur yang tertumpah di kayu salib sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan. Berkati jemaat. Bapa, dalam keadaan situasi yang sulit di mana hari ini kami berdepan dengan wabah COVID-19, tapi kami terus berdoa agar darah Yesus membungkusi kami, jauhkan kami dari COVID-19, lindung, jaga kami ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua.